Ya, sudah ya semuanya. Kita mulai ya langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, salat. Ya, semoga anak-anak ya, walaupun belajar dari rumah, anak-anak terus diberi kesehatan ya. Itu ya. Lanjut. Karena materi yang akan disampaikan cukup banyak, Pak Rahmat langsung mulai saja. Tolong ya, sebelum dimulai, Pak Rahmat minta jangan jahil ya, jangan mencoret-coret slide PowerPoint yang nanti yang sudah dibuat. Kita sudah sampai pada tema 2 ya. Tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa semuanya Pak Rahmat sampaikan ya secara rinci karena pertemuan kita itu terbatas sekali ya. Kita hanya bisa tatap muka lewat online seperti ini ya. Yo, Pak Rahmat barusan bilang tidak ada yang mencoret-coret slide PowerPoint ya. Saya tolong untuk semuanya jangan mengganggu ya, jangan mengganggu Pak Rahmat menerangkan, jangan mengganggu temanmu yang sedang memperhatikan. Ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Di tema 2 judulnya yaitu persatuan dalam perbedaan. Kita akan belajar yang pertama yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dah, sebentar. Belum akan dimulai kalau kalian tidak berhenti nyoret-nyoret seperti ini. Ya. Dah, jangan ada lagi yang mencoret-coret. Ya. Langsung kita mulai. Proklamasi ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Halo, bisa dengar saya Pak Rahmat? Ya, maaf tadi ada gangguan sebentar. Bisa dilihat layarnya ini. Proklamasi kamu bisa lihat semuanya di HP-mu? Enggak, Pak. Pak. Enggak kelihatan? Pak. Ya, bentar. Ya, sudah kelihatan ya semuanya ya? Sudah. Ya. Udah. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, ini adalah bunyi dari proklamasi ya yang dibacakan oleh Bung Karno atau Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya, ini tulisan yang diketik. Ada juga ini adalah tulisan proklamasi ya yang ditulis langsung oleh Bung Karno. Ya. Naskah tulisan Soekarno ini ya sempat hilang ya, sempat dibuang. Begitu selesai ditulis ya, setelah selesai diketik, naskah ini langsung dibuang ya, tapi disimpan oleh salah seorang yang mengikuti dalam penyusunan teks proklamasi ini, yaitu BM Diah. Ya. Naskah hasil proklamasi kemerdekaan RI yang ditemukan di keranjang tempat sampah koleksi BM Diah. Ini tulisan Bung Karno asli. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom
oleh tentara Amerika Serikat ya pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima ya. Ini kamu tidak perlu mencatat semua, catat saja tanggal-tanggal yang penting atau nama-nama yang penting. Gitu ya. Tanggal 6 Agustus 1945 ya, bom atom dijatuhkan oleh tentara Amerika Serikat di kota Hiroshima, Jepang. Kemudian dilanjutkan ya 3 hari kemudian tanggal 9 Agustus 1945 dijatuhkan juga bom atom ya di kota Nagasaki. 2 kota ini adalah 2 kota terpenting yang dimiliki oleh Jepang. Ya. Sehingga ketika kedua kota ini jatuh ya Jepang mengalami kerugian yang sangat besar. Ya. Bomnya kedua kota itu mengakibatkan Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Ya. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Ya, jadi yang pernah menjajah Indonesia itu ya banyak sekali negara Eropa ya. Kemudian yang terakhir yang datang adalah Jepang yang menjajah Indonesia. Nah, teks proklamasi ya ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Jadi ya berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu ini didengar oleh tokoh atau golongan muda yang bernama Sultan Syahrir. Ya. Sultan Syahrir ya, pemuda yang saat itu sangat bersemangat ya mendengar berita seperti ini, ingin segera memerdekakan Indonesia. Sebenarnya ya, yang namanya Jepang itu sudah memberikan janji, ya ngiming-ngimingi bahasanya, bahwa Indonesia akan dijadikan sebuah kemerdekaan. Ya. Janji tersebut diwujudkan dengan adanya BPUPKI, kamu pernah dengar ya, di kelas 5 kamu sudah pernah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, itu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga ada PPKI ya, yang meneruskan kerja dari BPUPKI. Di sini ya, ada yang dirumuskan yaitu salah satunya adalah Pancasila. Pancasila ya, kamu kemarin sudah menjawab di soal latihan. Pancasila lahir tanggal 1 Juni 1945. Nah, ketika sidang itulah ya diputuskan Pancasila, dirumuskan Pancasila. Ya. Tapi ya itu hanya sebuah upaya ya, hanya seperti sebuah upaya mengulur-ngulur waktu. Iming-imingi biar tidak ada pemberontakan rakyat Indonesia kepada rakyat Jepang, tentara Jepang. Ya. Kenapa? Karena waktu itu Jepang sudah sibuk berperang melawan sekutu. Nah, ternyata ya sekutu di sini itu siapa tuh Pak? Ya sekutu itu tentara Amerika, ya tentara Inggris, ya seperti itu, yang sedang berperang dengan Jepang. Ya. Mendengar berita itu ya, golongan muda ya tadi Sultan Syahrir yang mendengar berita itu langsung ingin segera untuk memerdekakan Indonesia. Nah, karena itu ya terjadilah sebuah peristiwa ya yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Ya. Peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Itu adalah peristiwa diculik atau diamankannya Soekarno dan Mohatta oleh para pemuda ya dengan tujuan agar apa? Agar Soekarno dan Mohatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi dengan adanya kekalahan Jepang yang Jepang menyerah kepada sekutu, ingin diambil kesempatan agar Indonesia bisa segera memerdekakan dirinya. Juli ya, Insinyur Soekarno ya, presiden pertama kita ya, sebenarnya tidak ingin langsung terburu-buru. Nah, tidak ingin terburu-buru memerdekakan Indonesia karena menurut beliau masih perlu persiapan. Tapi ya golongan pemuda terus mendesak Presiden Soekarno dan Mohatta ketika saat itu belum ada presiden. Ya. Diculik keluarganya ya Soekarno bersama istrinya Fatmawati ya, kemudian juga dengan anaknya Guntur Soekarno Putra. Seperti itu diculik ke Rengas Dengklok.
Nah, di sini ya ada seorang tokoh ya yang menenangkan golongan muda, yang menjadi penengah antara Bung Karno dan golongan muda, yaitu yang bernama Ahmad Subarjo. Baru setelah itu ya disetujui, disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan besok paginya, tanggal 17 Agustus 1945. Jadi peristiwa Rengas Dengklok tersebut ya terjadi itu pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, baru ya itu saat itu adalah hari yang sangat panjang. Jadi selama hari itu ya Bung Karno dibawa ke Rengas Dengklok dan itu berdiskusi dengan golongan pemuda, akhirnya sepakat ya tanggal 17 Agustus direncanakan akan mengadakan proklamasi kemerdekaan. Nah, sebelum bisa melaksanakan proklamasi kemerdekaan ya harus direncanakan dulu apa yang akan disampaikan. Nah, kemudian disusunlah teks proklamasi kemerdekaan di rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 ya. Ini adalah perwira Jepang ya, tapi yang mendukung agar Indonesia bisa merdeka. Seperti itu. Para penyusun teks proklamasi ya. Ayo jangan ada yang bercanda ya. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Nah, konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Ya, pada saat itu juga yang hadir diantaranya ada BM Diah, ya, Sayuti Melik, Sukarni, Sudiro Sukarni, yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dengan menyebutkan atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi ini diketik oleh seorang yang bernama Sayuti Melik. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah teks disepakati ya sudah selesai dibuat pada harinya 17 Agustus 1945 ya, rencana awal pelaksanaan teks proklamasi itu dilaksanakan di lapangan Ikada. Ya. Di lapangan Ikada tersebut rencananya akan dilaksanakan yang sekarang jadi Tugu Monas. Ya. Tugu Monas sekarang jadi Tugu Monas, dulu itu adalah lapangan Ikada. Tetapi karena di lapangan Ikada ternyata banyak berkumpul tentara Jepang ya. Yang mengamati saat itu ada yang mengintai, yaitu namanya Latif Hingrat ya. Melaporkan kepada Insinyur Soekarno. Sehingga kemudian agar tidak terjadi kerusuhan ya. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakannya dipindah ke rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ya. Ini sering keluar ya. Acara ini dimulai pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks, kemudian dikibarkan bendera merah putih ya, bendera Sang Saka merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati ini disebut Sang Saka merah putih ya, bendera asli yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, peristiwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi Indonesia. Yang pertama, yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa, ya Belanda, ya Inggris, ya Portugis, ya Spanyol, ya itu sudah pernah datang ke Indonesia, juga termasuk Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Kemudian yang kedua, sebagai pengakuan kepada dunia luar, bahwa dengan membaca teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang
mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri, yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, ya, proklamasi kemerdekaan tersebut ya memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Ya, mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Tolong ya, tidak ada yang mencoret-coret. Ada beberapa tokoh ya, banyak sekali bahkan tokoh-tokoh yang berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan tidak semuanya itu diakui sebagai pahlawan nasional karena jumlahnya sangat banyak. Hanya beberapa tokoh penting. Ya. Di antaranya ya, Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Indonesia. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno adalah orang yang menyusun teks proklamasi, ya, juga yang memproklamirkan. Ya. Bung Karno juga mendapat julukan, ya, Bung Karno dan Bung Hatta itu mendapat julukan sebagai Bapak Proklamator, seperti itu, ya. Yang berikutnya, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, atau yang biasa dipanggil Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 di usia 77 tahun. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Ahmad Subarjo. Ia ikut menandangi teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Soekarno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Yang berikutnya, ayo tolong jangan ada yang mencoret-coret ya. Enggak, tolong semuanya. Ya. Yang ketiga yaitu ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo Joyo di Suryo. Lahir di Karawang, Jawa Barat. 23 Maret 1896. Dan wafat 15 Desember 1978. Pada umur 82 tahun. Beliau adalah bentar. Berhenti dulu. Yang mencoret-coret silakan keluar. Yuk, yang mencoret-coret silakan keluar, enggak usah bergabung di sini. Ya. Yang mencoret-coret yang masih mau mainan enggak usah bergabung, silakan keluar. Yang mau mencoret-coret silakan keluar dulu. Ya, tolong ya, Barangat minta tolong sekali untuk anak-anak semua. Jangan mencoret-coret, mengganggu sekali. Udah ya, yang masih mau mainan silahkan keluar dulu. Nggak usah ikut, nggak apa-apa. Ya, Pak Rahmat nggak mau lagi. Pak Rahmat ngandani bola bali yuk. Ini nih. Udah ya, kita lanjutkan lagi. Dia adalah Menteri Luar Negeri pertama, ya. Ahmad Subarjo adalah Menteri Luar Negeri pertama. Merupakan ya salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasimaeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Tadi ya sudah Pak Rahmat bilang bahwa ini adalah salah satu tokoh penting ya
yang juga melerai antara golongan tua dan golongan muda ketika berdebat tentang kapan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Ya, yang melerai adalah beliau. Rengas Dengklok tadi ya, peristiwa Rengas Dengklok, ingat itu ya, penculikan atau diamankannya Presiden Soekarno ya dan Muhammad Hatta ya ke daerah Rengas Dengklok atau Karawang, Jawa Barat. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi angkatan laut ya, Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting tersebut. Di rumahnya berkumpul para tokoh ya, bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Jadi tidak semua penjajah tersebut itu orang yang mungkin kamu nilai jahat, kamu nilai kejam. Tidak, ada juga beberapa orang yang prihatin dengan nasib bangsa Indonesia. Bahkan dari orang Belanda pun juga ada yang mendukung agar Indonesia bisa merdeka. Lanjut, yang berikutnya Soekarni. Lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya ya Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni adalah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Ya, karena juga yang namanya Bung Karno dan Bung Hatta tersebut waktu itu adalah pemimpin dari PPKI, ya, ketua dan wakil ketua dari PPKI. Soekarno ini ya, maaf Soekarni ya, Soekarni ini baru diakui sebagai pahlawan nasional tahun 2014 seperti itu ya. Ternyata ya perjuangan beliau ya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu sudah dimulai sejak dia berusia 14 tahun. Ya, sejak SMP berarti kalau tingkatan ya, kamu masih main HP, nge-game ya, dia sudah berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, luar biasa sekali. Lanjut yang berikutnya, Fatmawati atau yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923. Meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati adalah orang yang menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya, rumahnya Bung Karno. Nah, bendera ya, bendera yang bisa disebut Sang Saka Merah Putih hanya bendera yang dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati. Seperti itu. Yang sekarang ya hanya dimasukkan ke museum karena sudah kalau dikibarkan pasti akan sobek. Lanjut yang berikutnya. Ya. Sayuti Melik. Ya. Adalah tokoh pemuda ya yang sangat berperan juga dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik adalah orang yang mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Jadi ketika kamu lihat lagi tadi ya, antara yang tulisan tangan dengan yang ketikan itu agak sedikit berbeda. Yang berikutnya ya, Latif Hendraningrat. Ya, golongan muda yang pelopori terjadinya kemerdekaan Indonesia juga ini. Ya. Beliau adalah ya perwira peta ya, yang juga ikut meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan di Indonesia. Latif Hendraningrat menjadi orang peta ya yang paling bertanggung jawab atas keamanan Jakarta saat itu. Peta itu apa toh? Peta itu adalah singkatan dari pembela tanah air atau tentaranya Indonesia zaman dulu. Ya, jadi zaman dulu ya Jepang itu membentuk tentara atau militer dari rakyat-rakyat Indonesia. Dilatih. Jadi orang-orang Indonesia dilatih untuk bisa jadi militer atau menggunakan senjata. Nah, ketika rencana awal, ya Pak Rahmat tadi sudah pernah bilang, rencana awal proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di lapangan Ikada. Nah,
yang mengawasi atau mengontrol lapangan ibadah adalah Latif Hendraningrat ini. Ya. Dia juga yang menginfokan kepada Bung Karno bahwa di lapangan Ikada banyak berkumpul tentara Jepang. Dari informasi Latif Hendraningrat, ya, dipindahkanlah ya pelaksanaan proklamasi kemerdekaan ke rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kemudian Latif Hendraningrat juga mengamankan ya halaman depan rumah Soekarno yang digunakan sebagai lokasi proklamasi kemerdekaan. Ia menempatkan beberapa prajurit kereta pilihannya untuk berjaga-jaga di sekitar jalan kereta api yang membujur di belakang rumah itu. Kemudian Latif Hendraningrat ini ya juga salah seorang yang bertugas ya sebagai pengibar bendera Sangsaka Merah Putih bersama Suhud Sastrokusumo. Ini pengibar bendera, tepatnya dia yang menarik bendera itu agar bisa naik ke atas. Sedangkan tadi Suhud itu bertugas untuk yang membentangkan bendera. Nah, kemudian ada satu lagi salah satu tokoh yang jarang disebutkan juga namanya Trimurti. Ya, itu adalah seseorang yang bertugas membawa bendera, yang membawa bendera mendekat ke tiang bendera seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu ada Sultan Syahrir ya, ini fotonya. Jadi ya, orang yang pertama kali mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu. Ya, dah sampai situ dulu ya. Selanjutnya nanti tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan bukan berarti kita bebas, bukan berarti yang namanya bangsa asing meninggalkan Indonesia langsung enggak. Tapi masih ada beberapa pertempuran dalam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Seperti itu ya. Silakan yang mau bertanya, ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo, bisa dengar suaranya Pak Rahmat? Bisa. Ya, Pak. Ya, ada yang mau tanyakan nggak? Silakan. Kalau ada yang kurang dipahami. Pak, ada tugas enggak? Nanti yuk takut tugas ngerti-ngerti. Itu dicatat, Pak. Ya silakan kamu catat tanggal-tanggal yang penting ya, toko-toko yang penting, peristiwa-peristiwa yang penting saja. Tidak perlu kamu tulis kakehan. Ya, catat yang penting-penting saja. Karena ini juga nanti banyak yang keluar. Ya. Ya, Pak. Silakan, masih ada waktu. Kumpulkan enggak, Pak? Kumpulkan apa? Ya kalau tidak ada, tak kasih pertanyaan saja beberapa. Yang bisa silahkan langsung menjawab. Tadi ada di bacaan ya, ada di bukumu juga, ada Pak Rahmat sampaikan juga. Peristiwa apa ya yang menjadi atau yang mendorong para pemuda untuk mendesak Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Silakan. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok, Pak. Bukan ya? Bukan. Nyerah, Pak. Ayo yang lain.
Jepang menyuruh. Ya, siapa tadi? Jepang? Itu menyerah kepada Jepang menjajah Indonesia. Jepang menyerah kepada sekutu. Betul sekali ya. Yang melatar belakangnya adalah Jepang menyerah kepada sekutu. Ya, menandakan bahwa apa? Indonesia tidak ada yang menguasai saat itu. Ya, karena itu ya, didesaklah Bung Karno oleh para pemuda ya, agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baru setelah itu ya terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Bung Karno itu awalnya tidak mau ya. Awalnya tidak mau, lebih memilih menunggu janji Jepang. Ya, menunggu janji Jepang nanti kapan akan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lebih memilih itu. Ya. Tapi para pemuda tidak mau menunggu. Ayo undang merdeka. Seperti itu. Tapi karena tidak mau, akhirnya ya secara paksa ya diamankanlah atau diculiklah, biasa disebut diculik ya. Diculiklah keluarga Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Itu. Bersama keluarga-keluarganya waktu itu ya. Tidak untuk disakiti, tidak, hanya untuk apa ya? Agar maulah beliau. Agar mau segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada lagi yang mau bertanya? Yang berikutnya, pertanyaan dari Pak Rahmat. Siapakah ya tokoh yang menjadi pengibar bendera pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Latif. Suhud, Trimurti. Suhud ya, dan satu lagi Trimurti. Kamu nyebut dua itu saja sebenarnya sudah cukup, sudah dianggap betul. Tokoh yang menjadi penengah ya, tokoh yang menjadi penengah antara perdebatan Bung Karno atau golongan tua dengan golongan muda. Tadi namanya siapa? Ahmad Subarjo. Iya, Ahmad Subarjo. Ya, Ahmad Subarjo. Oke, betul. Selanjutnya, naskah teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh siapa? Sayuti Meli. Ya, Sayuti Meli. Sayuti Meli. Betul ya. Selanjutnya, di manakah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan? Rumah IR Soekarno, Pak. Rumah IR Soekarno. Ya, di rumah Insinyur Soekarno. Di jalan apa? Jalannya apa? Timur. Gebang Sari. Gebang Sari tadi. Pegangsaan. Oh ya, Pegangsaan Timur nomor 51. Jakarta. 51. 51. 50.